Kala, udah sok. Mendayung sampai ke tepi sungai, sampai di tepi sungai di tengah malam. Sebelum acara hari ini dimulai, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Agar acara kita dapat berjalan dengan lancar pada siang hari ini, sesuai harapan, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memaparkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Yang kedua, pemaparan materi diseminasi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Marilah kita lanjutkan pada acara kedua, yaitu pemaparan materi diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif bersama pemateri kita yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Yeni Sutariani SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi mengenai budaya positif. Ibu Bapak, sebelumnya saya memohon maaf karena mungkin ada ibu bapak yang sengaja untuk datang ke acara ini, ya, dan memberikan tugas ke kelas. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ya, bukan berarti saya lebih paham mengenai budaya positif ini. Di sini saya hanya berbagi, menyebarkan pemahaman apa yang saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Di modul 1.4 ini adalah modul 1 terakhir. Yang sebelumnya saya sudah mempelajari mengenai modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 mengenai peran dan nilai guru penggerak, ya. Kemudian sekarang di modul terakhir 1.4 itu mengenai budaya positif. Nah, di sini Ibu Bapak, adapun mengenai konsep inti dari budaya positif itu ada 7 poin. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah inti konsep dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Next. Nah,
Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar. Ibu bapak, seperti yang telah kita pahami bahwasanya dulu itu ya, kegiatan belajar itu cenderung teacher center ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada guru kan ya. Ada istilahnya kalau dulu itu CBSA ya. Apa sih CBSA itu? Plesetannya Culu budak sina anteng. Bisa juga catat buku sampai habis ya. Karena kenapa teacher center? Karena dianggap yang namanya peserta didik itu ibarat kertas kosong, kertas putih yang bersih kan ya. Jadi ketika seorang guru masuk ke dalam kelas ya, makanya si guru itu siap mentransfer ilmunya, gitu kan? Seperti itu. Nah, ternyata ibu bapak, setelah saya mempelajari di modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang namanya Waalaikumsalam, yang namanya murid itu ya, ternyata sudah memiliki atau ibarat kertas putih tapi yang sudah berisi garis-garis halus, kan seperti itu. Jadi tidak kosong. Nah, guru itu hanya tinggal membantu menebalkannya. Makanya dari itu dalam pendidikan menurut KHD ya, guru itu perannya sebagai fasilitator, tidak teacher center lagi, tetapi student center. Saya yakin di sini ibu bapak semua telah menjalankan perannya di kelas itu tidak berpusat pada guru lagi, tapi berpusat pada murid. Seperti itu. Karena yang namanya guru itu ya, itu tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu yang namanya pendidikan itu adalah proses menuntun ya, tumbuh kembang peserta didik ya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya, baik sebagai individunya maupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi perubahan paradigma belajarnya yang awal mulanya pembelajaran itu berpusat pada guru, sekarang sudah berpusat pada murid. Kemudian ada juga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini itu pasti di IHT sebelumnya pun sudah dibahas kan ya sama Ibu Santi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya pembelajaran berdiferensiasi ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya. Kemudian ada 3 hal dalam diferensiasi ini, bisa dalam proses, konten, dan produk. Ya, Ibu Bapak, dalam terkait pembelajaran berdiferensiasi ini nanti ada di modul 2 ya, di pendidikan calon guru penggerak. Seperti itu. Jadi pembahasan fokusnya tidak di pembelajaran berdiferensiasi ini. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua hanya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berpusat pada murid ya. Bagi yang belum, mari kita mulai melakukan pembelajaran berpusat pada murid seperti itu. Next. Nah, ini yang kedua mengenai disiplin positif ya. Di sini ada kata disiplinnya Ibu Bapak. Yang kita pahami ya, bahwa disiplin itu sebetulnya apa sih?
Ada yang mau berpendapat? Apa sih disiplin itu? Bertindak sesuai regulasi yang berlaku. Bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berarti ada regulasinya dibuat dulu ya Pak ya? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Selamat. Dengan regulasi tersebut. Oke, atau menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Tepat waktu mungkin ya Bu ya. Oke, Sesuai tepat waktu. Apa? sesuai aturan. Sesuai aturan. Oke. Tanggung jawab. Oke, ya. Jadi ada aturan yang dibuat dulu ya. Ada aturan yang dibuat dulu. Nah, ketika misalkan kita melakukan berarti kalau disiplin itu kita bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Ibu Bapak, ya, saya menemukan informasi ya mengenai disiplin positif ini ya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ya, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Nah, disiplin yang dimaksud di sini, disiplin positif yang dimaksud di sini itu adalah disiplin diri. Ya. Artinya yang memiliki motivasi internal. Seperti itu. Jadi tadi kalau misalkan dikaitkan disiplin itu berperilaku sesuai dengan peraturan, berperilaku sesuai dengan regulasi, ya. Kalau tanpa didukung, tanpa adanya disiplin diri, tidak adanya motivasi internal, berarti itu baru sebatas kepada melakukan sesuatu, bertindak sesuatu karena adanya faktor internal, faktor eksternal tadi atau motivasi eksternal. Nah, di sini itu yang harus dicapainya itu disiplin positif di sini adalah dengan adanya disiplin diri, ya, dengan memunculkan motivasi internal. Artinya bisa meregulasi diri sendiri, mengatur diri sendiri, ya. Kenapa dia harus berbuat A? Kenapa dia harus berbuat B? Jadi bukan karena adanya faktor dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, di sini disiplin sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ya, kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, dinamakannya nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya, yang universal. Nah, di dunia pendidikan, Ibu Bapak, ya, kebajikan universal atau goal yang harus diraih ya oleh peserta didik kita itu adalah memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Ibu Bapak dengan profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Boleh dinyanyikan mungkin? Oh, boleh nyanyikan. Bareng yuk nyanyikan yuk Bapak Ibu. Artinya dipandu sama Ibu moderator. Pertamanya gimana ya Bu Yani ya? Pelajar Pelajar Pancasila. Apa? beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Boleh dong bareng-bareng? Ya. Oh, lupa. Bisa di zoom mungkin ya yang ini ya. Yang coba di zoomnya yang pinggir ini. Nah, itu. Nah, geser. Jadi harus nyanyi cina biar gak ngantuk ya. Aham. Nah. Mendingan langsung ke YouTube atau supaya ada musiknya. Oh, yang musikan. Boleh atau nanti si Ambu yang ini. Oke.
Profil pelajar Pancasila. Lagu ini keringanan saya mau tamasya. Pernah kan ya di kelas 10 ayat 5? Yang bawah ada. Nah, itu. Halo Bapak Ibu, halo teman-teman. Mereka mau sekolah nih. Cihuy. Mantul. Ayo Bapak Ibu nyanyikan bersama-sama. Harus ikut semua pokok namanya. Berdiri atau Ibu moderator? Ayo Bapak Ibu, kita nyanyi bersama-sama. Silakan berdiri. Berdiri ya, berdiri ya. Yuk, berdiri yuk Bapak Ibu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Silakan dipersilakan duduk kembali. Kan biar nggak ngantuk ya Pak ya, jam-jam rawan itu. Silakan Ibu moderator kembali ke yang tadi. Ibu Bapak saya terlalu cepat tidak? Tidak ya? Bisa terlalu cepat gitu ya. Pak Ridwan. Memang harus di full kan bisa dipotong Pak. Iya. Potong aja biar durasi videonya harus 1 jam. Yang slide next slide. Udah. Oke, Ibu Bapak, lanjut lagi ke sini. Udah ya? Oke. Jadi tadi kembali ke yang disiplin positif dulu, Bu Tri. Belum ke sini? Belum. Nah yang ini, ya. Jadi diharapkan disiplin itu tidak disiplin positifnya itu goalnya itu adalah murid-murid kita memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikannya adalah ini, profil pelajar Pancasila, ya seperti itu. Next. Nah, berikutnya Ibu Bapak, ketika seseorang melakukan sesuatu itu kan pasti didorong atau ada motivasinya, ya. Kenapa sih Ibu Bapak datang ke sini pada acara khususnya ini dalam tugas saya diseminasi tentang budaya positif? Itu kan pasti ada tujuan, kan ada motivasi yang mendorong kita kenapa hadir ke sini. Karena dapat ini. Oh, karena dapat ini. Nomor 2 berarti ya. Oke. Ya, nih kan Bapak biar dapat minuman berarti nomor 2 seperti itu, ya. Atau misalkan kenapa sih kita tuh ke sekolah datang pagi-pagi ya? Datang sebelum jam 7. Karena biar menyebarkan budaya positif itu kepada yang lain juga kali ya Bu ya. Oke, ya. Luar biasa sekali ya dari Ibu moderator ini. Nah Ibu Bapak, ternyata menurut Diane Gossen, ya, menurut Diane Gossen ini motivasi perilaku seseorang itu ada 3 hal, ya. 1, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Dan yang ketiga,
untuk menghargai dirinya sendiri. Coba ibu bapak, kalau misalkan ini dikaitkan dengan disiplin positif yang tadi, kalau seseorang sudah melaksanakan, sudah memiliki motivasi internal, maka ketika orang tersebut melakukan berperilaku, ya, itu motivasi yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? 3 ya Bu, 3. Kalau seseorang sudah memiliki kontrol dalam dirinya, bisa mengatur dirinya sendiri, bisa meregulasi dirinya sendiri, ketika dia bertindak, ketika dia berbuat sesuatu, itu sudah tidak karena motivasi eksternal, ya, tetapi karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kenapa datang sekarang ke sini, ya? Kalau misalkan sudah di level nomor 3, itu sudah luar biasa. Karena saya ingin menambah wawasan. Nah, seperti itu. Karena bukan berarti alasannya sok sieun we di baeudan Bu Yeni kan gitu. Kan tidak seperti itu kan ya. Misalkan Bu Wiwit, jadi saya ajak Bu Wiwit ke hadir. Ya hayu atuh Bu. Padahal jeung hate nama sieun we Bu Yeni amekeun. Nah, kalau misalkan itu berarti belum memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya masih motivasi eksternal. Nah, di sini kaitannya dengan murid-murid kita di sini, Ibu Bapak, ya. Jadi kenapa ada murid-murid misalkan yang datang tepat waktu, hadir jam 7, ya. Itu kalau sudah levelnya karena untuk menghargai dirinya sendiri, itu luar biasa. Tapi kalau misalkan dia hadir jam 7 karena takut dihukum, takut diceraikan PKS, nah itu berarti masuknya ke motivasi yang nomor 1, ya. Kenapa sekarang ranking di kurikulum Merdeka dihilangkan? Ini untuk yang poin nomor 2, Ibu Bapak, ya, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain, ya. Karena kalau misalkan ranking masih diadakan, ya, dia berperilakunya itu hanya ingin dihargai, ingin mendapatkan penghargaan, ya, seperti itu. Kenapa yang lebih bagus itu yang nomor 3? Karena untuk poin nomor 1 atau poin nomor 2, ya, ini dapat memberikan efek mematuhi peraturannya itu adalah efek jangka pendek. Saya datang jam 6:30 sin dihukum, ya. Saya ada ranking hiji, menang hadiah, kan seperti itu. Nah, adapun yang bagus, ya, itu harus yang memberikan efeknya jangka panjang, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau sudah memiliki motivasi seperti itu, ya, maka ketika dia hidup dimanapun, ya, dia akan senantiasa melaksanakan atau melakukan atau berperilaku sesuatu karena nilai-nilai yang ia yakini, tentunya nilai-nilai kebajikan yang baik, seperti itu, ya. Oke, berikutnya. Nah, saya belajar ini, Ibu Bapak, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi awal mulanya itu ketika ada materi di sana, di modul itu ada misalkan kasus, ya, seorang murid yang melanggar aturan. Nah, kita itu tidak boleh, ya, langsung menyalahkan. Kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Kenapa si A berbuat seperti itu? Kenapa si A teh mabal wae? Kenapa si B teh seakan-akan cari perhatian wae? Nah, jadi yang namanya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, tidur, kebutuhan akan rasa aman, kan ya. Sok aya geuning di kelas teh
budak teh tidur. Oh, berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalkan karena kurang tidur, seperti itu. Lalu yang kedua, ada kebutuhan untuk diterima, ya, untuk disayangi, ya. Nah, di sini bisa terlihat, misalkan ada peserta didik kita yang cari perhatian, ya, dia nakal karena membutuhkan perhatian dari guru atau dari teman-teman, ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ya, karena dia tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya, misalkan karena di keluarganya dikekang, ya, nggak boleh kemana-mana sama orang tuanya. Jadi ketika di sekolah, nah dia dijadikan kesempatan mabal, misalkan ya di rumah berangkat ke sekolah nyampe. Lalu yang keempat, kebutuhan kesenangan, ya. Nah ini kan setiap orang pasti ingin memiliki kesenangan, ya, atau misalkan ingin senang-senang, kayak seperti itu. Kita pun memiliki kebutuhan itu. Yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan, ya. Kalau kebutuhan kekuasaan itu dilihat dari murid yang cenderung ingin dominan di kelasnya, kan, ya. Atau misalkan ada kasus gini, dia tuh ketika di kelas merasa dianggap bukan siapa-siapa. Akhirnya dia nyari, ya, teman di luar sekolah. Dan teman di luar sekolah, misalkan dia dianggapnya orang berpengaruh, seperti itu. Nah itu ada ternyata ya murid-murid kita itu kebutuhan dasarnya ini, yang 5 ini salah satunya misalkan tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi idealnya kebutuhan dasar ini terpenuhi ibu bapak, ya, seperti itu. Dan ini menurut saya terkait dengan kebutuhan dasar ini memang harus terpenuhi sejak dari dini, ya. Mungkin itu PR bagi kita semuanya selaku ibu-ibu, biar kebutuhan dasar dari anak-anak kita terpenuhi, agar nanti ketika dia mengenal dunia luar tidak melakukan penyimpangan, seperti itu. Next. Nah, oke, ya. Nah, ibu bapak, dalam membantu gitu kan ya, mendisiplinkan atau menciptakan budaya positif di sekolah, ya. Ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Ibu bapak, mau saya sampaikan saja atau mau disimak videonya? Videonya aja ya. Oke, silakan Ambu. Langsung aja ya, langsung ke intinya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Nah, langsung ke sini aja ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Silakan mungkin penjelasan dulu. Ya. Nah, yang tadi itu adalah contoh posisi guru sebagai penghukum, ya. Biasanya dicirikan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk sama berkaca pinggang,
ya. Jadi menyalahkan si Naren tadi. Oke, next, di skip aja buat langsung ke videonya. Nunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pak Guru Head. Sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, next. Cari yang berikutnya, skip aja. Posisi membuat rasa berharga dan negatif tersebut. Terus. Nah, udah. Pause dulu. Emosi negatif tersebut di dalam diri. Nah, Ibu Bapak, tadi bisa dibedakan ya penghukum sama pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, nanti tinggal kita merefleksi diri ya. Kita termasuk yang mana? Oke, nah kita simak dulu videonya aja dulu semua. Next, silakan Ibu moderator. Ini sebagai teman. Jadi guru sebagai teman gitu ya. Sebagai teman. Ambulri banget ini ya. Nah itu posisi belum kuat. Guru merasa bersalah. Ya, aku banget. Maaf ya Bu ya. Teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Terharu ya. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, skip lagi. Berikut video berikutnya. Dalam posisi teman, Terus. untuk menjaga soliditas yang tercipta diingat karena waktu murid. Pemantau. Ini sebagai pemantau ya Ibu Bapak. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitar. Nah, ini sebagai manajer. Yang terakhir ya Ibu Bapak.
Jadi yang paling baik itu yang ini. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, kembali ke slide tadi. Posisi manajer adalah posisi kontrol. Pause aja. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, bukan yang itu. Nah, ya, Ibu Bapak, tadi setelah menyimak video tayangan, ya, posisi kontrol si ibu tadi, ya, itu bisa dibedakan ya. Kapan dia menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, sama posisi manajer, ya. Dari mimik mukanya, dari gaya bicaranya, dari kalimat-kalimat yang diucapkannya, ya, tentunya berbeda. Nah, kalau misalkan kita melihat diri sendiri nih, merefleksi diri sendiri. Nah, kira-kira ibu bapak yang paling sering itu yang mana ya? Mengenai posisi kontrol ini, yang paling dominan ibu bapak. Ayo, jangan laku-laku buat sebagai posisi manajer ya. Oke, Pak Slamet 1 dan 2. Bu Endah di posisi mana? Kalau menghukum saya tidak pernah menghukum. Pasti. Minta maaf duluan ke muridnya masalahnya. Ya. Bu Endah seringnya di mana? Nomor 2 ya. Pasti Bu Endah itu di nomor 2 ya, pembuat merasa bersalah seperti itu, ya. Balik cerita. Nah, Ibu Bapak, jadi dalam mendisiplinkan murid kita ketika ada murid yang melanggar aturan, ya. Nah, itu dari kelima posisi kontrol ini, menurut Ibu Bapak yang paling baik yang mana? Yang nomor 5, kan ya? Yang nomor 5, yang posisi oke, menurut Ibu Santi situasional. Silakan Bu Santi memaparkan pendapatnya. Saya tidak menandakan sedikit, tapi saya pikir semua teman-teman mungkin pernah di posisi kontrol tersebut. Ya, cuma dari pertanyaannya kan mana yang paling banyak. Nah, paling banyak itu mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Santi. Situasi apa yang membuat kita membuat pilihan 1 dan 2 menjadi lebih sering dilakukan, Ibu Santi ya? Mana? Biasa ya, teori itu tidak seindah praktik. Betul ya, itu mungkin bagi saya pribadi merasakan bahwa teori itu tidak seindah praktik. Kalau dilihat dari semua posisi ini, kalau dilihat yang terbaik yang mana, oke, yang 5, posisi manajer.
Tapi mana yang harus dilakukan menurut saya pribadi ini situasional dalam artian ketika si anaknya itu memang sudah bisa ditreatment dengan posisi sebagai manajer dan itu melahirkan perubahan yang positif ke anaknya, itu bisa diterapkan terus menerus. Tapi kan kembali lagi setiap anak itu membawa karakternya masing-masing, membawa kebiasaannya masing-masing. Apalagi kita dengan posisi sudah mendidik anak SMA, dengan catatan mereka sudah mengalami pendidikan yang sangat panjang dan sudah mengalami tabiat yang sangat panjang gitu ya, dari mulai lahir sampai usia SMA, berarti 15-16 tahun gitu ya, mereka sudah mengenyam pendidikan sebelumnya tuh. Jadi memang bergantung juga dari pendidikan sebelumnya. Jadi bagi saya ketika memang bisa ditreatment dengan posisi manajer akan sangat baik gitu ya. Tapi tidak selamanya itu bisa diterapkan. Ada kalanya memang posisi yang lain itu harus diberikan juga gitu untuk memberikan perubahan-perubahan ke anak itu sendiri. Kalau menurut saya begitu. Coba Ya, saya sedikit menambahkan ya. Kenapa tadi saya bilang situasional posisi yang harus kita ambil? Karena kalau kita mengambil posisi manajer terjadi dialog, terjadi dialog. Dialog ini sebuah kondisi yang menurut saya sulit dilaksanakan khususnya di sekolah kita begitu ya. Apalagi kalau kita harus memperhatikan aspek lain, misalnya ketersediaan waktu, jumlah siswa yang harus dikendalikan atau apa begitu ya. Makanya seringkali akhirnya kita mengambil posisi yang sesuai dengan situasi tersebut, misalnya nomor 1, nomor 2 ya, yang bisa digeneralisasikan begitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Oh, boleh tapi kalau menurut perspektif saya barangkali ya, setiap guru kan punya karakternya masing-masing ya. Dan kalau karakter itu kan tidak bisa diubah. Ada yang memang karakter gurunya sebagai ada karakter guru yang memang penghukum. Ada karakter yang memang membuat merasa bersalah. Ada karakter yang lain-lain. Dan menurut saya ini bukan satu kesalahan, tapi satu pengalaman yang mungkin harus dialami oleh anak gitu. Ada misalnya saya guru matematika sebagai guru penghukum misalnya. Terus guru biologi sebagai manajer misalnya. Itu harus dialami oleh anak. Gitu. Saya menghukum punya dampak. Mungkin saya akan berdampak sampai jangka panjang. Gitu. Tapi dengan bantuan Pak Selamat, dia yang jadi manajer gitu, harus juga memberikan gitu. Dia sebagai manajer itu butuh pengalaman, itu butuh semuanya, butuh anak itu. Gak bisa kita misalnya manajer misalnya satu semuanya manajer misalnya gitu ya, itu gak akan menghasilkan pengalaman apapun buat anak gitu. Jadi saya pikir semua guru itu spesial, itu semuanya memberikan pengalaman buat anak gitu. Terima kasih Ibu Ulfa sebagai guru BK di Sekolah SMA Negeri 1 Bojong Picung yang telah ikut berkontribusi memaparkan materi ini. Wakilnya yang sangat luar biasa. Oke. Terima kasih kepada Bu Santi, Pak Selamat sama Ibu Ulfa ya yang telah menambahkan ya terkait dengan posisi kontrol restitusi itu. Baik, mengenai posisi kontrol restitusi itu tadi menurut Ibu Santi situasional seperti itu. Kemudian menurut Pak Selamat juga harus tergantung situasinya Pak ya, seperti itu. Kemudian menurut Bu Ulfa, yang namanya seorang guru itu kan karakternya unik kan ya, masing-masing punya pembawaannya masing-masing. Kemudian setiap murid itu perlu mendapatkan pengalaman terkait dengan posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru ini. Oke. Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, mengenai posisi kontrol restitusi untuk posisinya itu sebetulnya memiliki kelebihan
dan kekurangan seperti itu, ya. Seperti penghukum. Penghukum, ya, apabila posisi penghukum ini diterapkan, ya, itu biasanya memberikan efeknya jangka pendek. Kembali ke yang tadi, ya. Kenapa dia melaksanakan aturan? Karena takut dihukum, kan seperti itu. Cek. Karena takut dihukum, ya. Sementara efek jangka panjangnya ini ditakutkan dia memiliki sikap atau misalkan jadi dendam. Ingat bahwa misalkan ke sekolah pernah dihukum, ya, dibanjur kucai sagayung misalkan karena itu ikut bebersih kelas. Terus itu teh, ya, terus diingat yang pada akhirnya takutnya itu tinggalikeun lamun udah keluar dan dibanjur balik kata guru. Nah, itu di efeknya itu seperti itu, takutnya seperti itu, ya. Nah, untuk pembuat merasa bersalah, ya, itu sama efeknya jangka pendek, posisi teman pemantau. Nah, di sini, ya, nah untuk posisi sebagai manajer, ya, untuk posisi sebagai manajer ini kan nanti efek yang diharapkan itu dengan efek bisa kontrol diri tadi, ya, meregulasi dirinya sendiri untuk bisa melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu, ya, Ibu Bapak. Adapun nanti kita bisa diskusi kembali. Next. Nah, untuk keyakinan ini konsep inti dari budaya positif itu ada juga mengenai keyakinan kelas, ya. Ibu Bapak, saya kan baru jadi wali kelas itu semester sekarang. Nah, di kelas-kelas saya suka lihat ada yang judulnya itu peraturan kelas, kemudian tata tertib kelas, ada juga yang kesepakatan kelas. Nah, itu untuk yang benar, Ibu Bapak, untuk yang benar itu adalah keyakinan kelas yang pada awalnya itu istilahnya kesepakatan kelas. Nah, mungkin sekarang ada perbaikan lagi menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, keyakinan kelas ini, ya, ini menjadi nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini bersama, ya, oleh siswa dan guru, ya, bahwa kita bersikap berbuat itu harus berdasarkan pada nilai-nilai yang kita yakini, ya. Nah, ini keyakinan kelas ini sifatnya itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Kemudian pernyataannya itu pernyataan dengan kalimat dengan pernyataan universal, ya. Kemudian kalimatnya itu dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu diharapkan Ibu Bapak jangan buat terlalu banyak, ya. Jadi 5 sampai 7, ya. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dibuat yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Perhatikan, ya. Kemudian semua warga sekolah itu harus ikut berkontribusi, ya. Kemudian keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini Ibu Bapak, saya mencoba membuat keyakinan kelas di 10E4 di kelasnya Ibu Citra, ya. Jadi saya manfaatkan ketika sekarang kegiatan P5 sambil bikin keyakinan kelas yang nantinya itu sekalian juga ini bisa diupload di PMM buat aksi nyata, ya. Lumayan nambah pengetahuan, nambah sertifikat juga, ya, seperti itu. Nah, ini ada caranya Ibu Bapak dalam membuat keyakinan kelas, ya.
Kenapa sih istilahnya tidak peraturan kelas? Ya, kalau yang namanya peraturan itu, nah itu kan sifatnya itu searah, ya. Jadi ada seseorang yang membuat, orang lain harus mengikuti. Tapi kalau keyakinan kelas, ya, ini dibuatnya itu secara bersama-sama, yang nanti pada akhirnya disepakati bersama, ya. Nah, jadi ini tahapan pertama, Ibu Bapak, saya membagikan sticky note kepada masing-masing siswa, ya, untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan, ya, yang perlu kita yakini bareng-bareng tiap orang, ya. Nanti tiap orang tersebut maju ke depan, ya, menempelkan sticky note tersebut, ya. Nah, nanti udah beres semua, kita tinjau bareng-bareng, ya. Mana nih yang kita akan terapkan, mana yang pernyataannya sudah benar, mana yang sudah dalam bentuk pernyataan kalimat positif, ya. Nah, nanti setelah diambil dari 30 orang itu, dari 30 sticky note tersebut, nanti dibuat yang mana yang mau diterapkan di kelas 10 E4 ini, ya. Nanti direkap yang pada akhirnya dituliskan di kertas besar ini, ya. Di kertas besar itu. Lalu kalau sudah jadi ditandatangani, ya. Harusnya kan bersama-sama, ya. Ini saya ambil yang oleh ketua kelasnya saja, ya, oleh Rehan. Nah, nanti udah beres, nanti bisa dibuat ke yang lebih menarik lagi, dibuat di Canva. Nah, Ibu Bapak, saya bikin kelas 10 E4 ini bikin 9, tapi sebenarnya 9 ini terlalu banyak, ya. Jadi bagusnya mah 5 sampai 7, ya. Nah, ini ketika saya masuk di kelas 10 E4, ya, setiap dimulai pembelajaran saya ingatkan lagi keyakinan kelasnya, saya bacakan lagi, ya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Coba teman-teman apa saja, katanya dibacakan oleh anak-anak, ya, yang nantinya ketika Putri. Nah, jadi ketika ada seseorang yang melanggar, itu tinggal dikembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Next. Nah, ini yang terakhir, ya. Oh, belum. Oke. Nah, yang terakhir, Ibu Bapak, mengenai segitiga restitusi. Nah, ini menurut Diane Gosser lagi, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya gini, ketika murid melakukan kesalahan, nah dia juga yang harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, memperbaiki kesalahannya, gitu, ya. Nah, ini dengan penerapan segitiga restitusi, ya. Ini sisi-sisinya, Ibu Bapak, ada yang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan, ya. Jadi tidak langsung ketika murid melakukan kesalahan dia langsung misalkan ditunjuk-tunjuk atau misalkan langsung dihukum, tidak seperti itu. Jadi ada tahapannya. Ini kembali ke yang tadi, posisi guru sebagai manajer itu pasti akan menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi jadi dengan restitusi, ya. Jadi murid itu tidak disalahkan, tetapi dibantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, seperti itu, ya. Next. Nah, Ibu Bapak, ini saya mencoba kemarin praktik menerapkan segitiga restitusi, ya. Saya mohon untuk disimak, ya, sebentar, terus nanti minta masukannya, ya, kekurangan dan kelebihannya dari praktik yang saya jalankan. Ibu Tri di poin ini, di PowerPoint, kliknya di PowerPoint. Nah, yang ini. Di play. Ya, kita belajar micro expression. Play bawah. Nah, ini coba lihat.
Selamat siang Nabila. Selamat siang Bu. Ibu dapat laporan dari Ibu ya. Akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Apa itu benar? Baik Nabila, Ibu juga dulu pernah terlambat. Kemudian Ibu juga pernah terjaga gara-gara nonton TV. Nah Ibu sekarang pengen tahu apa yang menyebabkan Nabila sekarang sering terlambat ke sekolah. Saya sering Selamat siang Nabila. Selamat siang Bu. Ibu dapat laporan dari Ibu ya. Akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Apa itu benar? Baik Nabila, Ibu juga dulu pernah terlambat. Kemudian Ibu juga pernah begadang gara-gara nonton TV. Nah Ibu sekarang pengen tahu apa yang menyebabkan Nabila sekarang sering terlambat ke sekolah. Oh iya betul, saya sering Baik Nabila, Ibu tidak tertarik dengan kesalahan kamu, tapi di sini mari kita temukan solusi untuk mencari solusi dari permasalahan keterlambatan kamu. Apakah kamu bersedia? Baik. Menurut Nabila, keyakinan kelas apa yang Nabila langgar? Kedisiplinan dan kemudian tepat waktu. Apakah Nabila ingin memperbaiki kesalahan Nabila? Baik. Nabila, untuk memperbaiki kesalahan Nabila, apakah ada yang bisa Nabila lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nabila agar tidak terlambat lagi? Dengan cara apa? Dengan cara saya tidak memberi lagi dan selain itu Nabila, apakah ada di rumah orang yang bisa membantu Nabila untuk bangun lebih pagi lagi? Siapa itu? Baik. Nabila akan mulai kapan untuk memperbaiki kesalahan Nabila tersebut? Saya akan mulai dari besok. Baik Nabila, mulai besok Nabila tidak akan datang terlambat lagi. Betul? Baik. Terima kasih Nabila sudah mau bekerja sama. Mudah-mudahan kedepannya Nabila tidak akan datang terlambat lagi. Udah ya, Ibu Bapak. Next, coba next masih ada ya? Next lagi, oke. Ya, Ibu Bapak, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oplos terbaik untuk pemateri kita pada sore hari ini. Ya, jadi kita diajak untuk bersama-sama membudayakan positif baik untuk sekolah kita khususnya, bukan begitu Ibu? Ya. Tiba di penghujung acara yaitu penutup. Oh iya, sebelum ditutup mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab di antara Bapak, Ibu dan hadirin semua yang ada di sini. Apakah sudi kiranya untuk memberikan sedikit pemaparan atau mau bertanya? Disilakan. Ya, Ibu Ulfa. Sifatnya mungkin saya bukan bertanya ya, tapi curcol lah. Ya. Kalau saya sudah mengalami banyak pengalaman sedikit pengalaman tentang bagaimana restitusi seperti itu ya. Cuman ternyata ya semua penanganan, semua pendekatan itu ternyata memang punya kelemahan dan kelebihannya, termasuk yang restitusi juga. Karena saya itu sering berhadapan, semua orang berhadapan, saya terutama guru BK berhadapan dengan habit orang, dengan karakter orang, dan itu tidak mudah untuk berubah. Yang namanya karakter, habit, kebiasaan gitu ya, itu nggak seperti dalam video yang tadi di akhir gitu. Langsung anak itu mengakui, oh ya salah, saya akan merubahnya besok.
itu rata-rata anak diem, nggak tahu salahnya di mana, gitu. Tidak mau dikritik. Yang saya alami setiap kali mengontrol anak seperti itu ya. Jadi ternyata gitu dari situ jadi itu susah ya. Ya, karena ini semuanya udah pernah saya lakukan ya. Termasuk mengajar restitusi semuanya udah gitu. Tapi ternyata memang semuanya tidak benar kok, tidak salah kok gitu. Karena saya juga ngomong, saya kadang di rumah jadi manajer gitu mantau. Tapi kok tetap ada yang salah gitu. Pendapat manfaat orang itu ternyata luar biasa gitu. Makanya mungkin PR-nya bukan hanya dari guru tapi juga para Iya betul. Sejak dari ini. Iya, anak bukannya salah, kan salahnya itu mungkin udah jadi habit. Iya. Jadi kita dituntut sebagai guru untuk menyelesaikan itu. Padahal gitu, yang namanya habit itu kan salahnya sekarang itu karena udah habitnya bertahun-tahun. Jadi PR saya gitu, menghadapi anak itu ternyata ya tambah lagi guru yang lain. Kalau guru mereka nggak bisa menangani anak, padahal menangani anak itu jadi butuh luar biasa. Saya sampai detik ini gitu, belum katakan belum sukses 100%, satu anak berubah total. Karena masalahnya kayak gitu, termasuk yang tadi terlambat karena siangan gitu, sering sekali saya menemukan di sini. Dan belum ada yang mengena gitu bagaimana solusinya. Oke, terima kasih kepada Bu Ulfa. Betul ya Bu, kalau misalkan sudah menjadi habit atau misalkan perilakunya seperti itu, sebetulnya emang agak sulit kan ya, ketika misalkan kita menerapkan posisi kontrol yang manapun ya. Nah, kalau menurut saya Ibu Bapak, jadi sebetulnya yang namanya pembentukan karakter yang baik itu tidak bisa kita lakukan sekarang di tingkat SMA ya. Jadi harus ada kerjasama yang baik kan ya, antara pihak sekolah dengan pihak wali murid. Nah kemudian kita sebagai orang tua ya, ternyata untuk menyiapkan anak-anak kita ya memiliki karakter yang hebat itu ternyata dimulai dari rumah, dari sejak dini seperti itu ya. Tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi mungkin itu PR bagi kita semua para orang tua ya, khususnya ibu-ibu ya dalam mendidik putra-putrinya di rumah ya. Jadi tapi begini ya Ibu Bapak, ketika saya pun sudah mengetahui mengenai restitusi ya, ketika anak saya melakukan kesalahan, betul teori itu ternyata praktek itu lebih sulit dibandingkan teori. Karena saya udah tahu ketika anak memecahkan gelas kan tidak boleh dihukum ya, tapi dan kumaha tuh ya bawaan hati mah kan ya seperti itu memang sulit ya, sulit diterapkan. Tetapi sebetulnya saya jawab lagi Bu Bapak, tidak ada yang sulit kalau kita ada kemauan ya. Jadi mari kita membiasakan diri, latihan sedikit demi sedikit kayaknya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya akan terbiasa seperti itu. Oke, silakan Bu Santi. Terima kasih Bu Yeni. Saya menambahkan sedikit. Jadi saya juga pernah curhat ke orang yang saya anggap sangat baik gitu ya dalam pendidikan. Pak kok anak teh gimana ya, saya teh sudah begini begitu tapi tidak pernah tidak pernah berhasil gitu ya. Tidak pernah berhasil gitu. Terus kata si bapaknya, yang namanya mendidik itu kan ibadah ya. Dan yang memiliki hati dan pikiran orang itu kan ya yang menciptakannya. Tidak bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu menebar saja, menebar kebaikan, menebar ilmu, menebar contoh, menebar teladan gitu ya. Pada akhirnya
pada akhirnya yang kuasa merubah itu ya Allah sendiri gitu ya, bukan kita. Jadi kita itu hanya ikhtiar dan doa saja. Nggak doa, gue cinta. Jadi ditambahkan dengan posisi yang keenam, yaitu sebagai pendoa. Karena Allah bisa diminta lewat doa-doa kita. Ya, melalui jalur langit gitu ya. Dan kalau kita mau jadi pendoa, maka karena kita bicara budaya positif, maka perubahan itu harus dimulai dari gurunya. Kita kan dari bicaranya di anak semua ya, sampai keyakinan kelas. Kita bicara budaya positif itu artinya di level sekolah, dan itu harusnya dimulai dari bapak ibu gurunya. Ya, begitu saya jalankan. Jadi karena yang memberikan hidayah itu Allah. Betul. Jadi kita jangan pernah beranggapan saya harus merubah si anu, saya harus merubah si anu, Sama saya harus merubah si B, Gitu ya. saya harus Sama merubah gue si siapa Nggak gitu. akan bisa. Betul, nggak bisa. Kita mah hanya berikhtiar saja. Biar supaya kita mah berubah atau tidaknya mah Allah yang kasih. Jadi karena yang memberi hidayah ya Allah. Jadi kita berpangku ke sana saja, tidak usah jadi pikiran mau udah begitu. Jadi itu pesan dari si bapak itu gitu ya yang saya pegang sampai sekarang. Oh iya ya, memang iya betul. Kita mah tugasnya menebar saja. Ngait maka mana itulah yang Allah berikan. Itu. Oke, baik, terima kasih Bu Santi. Ya, betul ya Pak. Jadi sebetulnya harusnya ditambahkannya yang ke-6 itu pendoa. Ya. Jadi tadi posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, posisi manajer, sama posisi pendoa. Ya, seperti itu. Berdoalah pada guru saya. Oke. Kita tembus jalur langit gitu ya, mendoakan anak-anak kita supaya menjadi soleh dan soleha gitu ya Ibu Bapak. Silakan ada lagi yang mau memberikan pemaparannya. Cek. Ya, kita tiba ke penghujung acara yaitu tutup ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang hari ini telah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat berkontribusi demi memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kontribusi Bapak Ibu. Ibu Hajah pergi mengaji. Perginya dibonceng Ibu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan cukup sekian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian saya sebagai moderator izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Sekarang fotonya yang diulang aja. Atur nuhun. Fotonya Atur nuhun ya. Atur nuhun bisa. Bu Asti, hatur nuhun Bu Asti.